antara angka Fori dengan tekanan dalam skala log dari sini. Kalau kita lihat mana ini yang jari-jarinya maksimum. Ya, misalnya di sini kalau kita perhatikan. Nah, misalnya di sini. Ya, ini. Terus ini kita bagi lurusin horizontal. Ya, nah ini garis singgungnya ini kita tarik ke sana. Nah, kemudian ini kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Ini kita bagi dua. Sudutnya. Nah, yang linear ini kita perpanjang. Nah, ya sorry, panjangnya gini. Nah, motong di sini, tarik ke bawah. Itulah tekanan prakonsolidasi ya. Seperti itu. Ini berapa nih nanti? Sigma C-nya efektif atau PC-nya ya. Ada PC, ada sigma sama. Tegangan prakonsolidasi. Ya itu. Silakan dibaca buku referensinya banyak ya. Oke. Apalagi? Contoh soalnya sudah dipelajari, sudah diperhatikan untuk konsolidasi ya. Ini sudah panjang ya. Ini mencari CV hasil uji konsolidasi sudah saya contohkan ya. Nah, ini mencari derajat konsolidasi kemarin. Jadi kalau saudara punya sampel ya, ternyata dia ini ya dari uji konsolidasi CV-nya dapat. Ini hasil uji di lab. Jadi di lab itu kita mendapatkan CV. Baru kita aplikasikan atau kita gunakan untuk menghitung penurunan tanah di lapangan. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Contoh soalnya, nah ini kalau tanahnya berlapis-lapis, CV-nya kan tadi mencari waktu, ada CV, ya, ada time factor, ada hydronet, ya. Nah, kan sekarang kalau lempungnya berlapis-lapis, seperti contoh kemarin, lapis 1, lapis 2, ya. Nah, itu dicari dulu berapa CV lapisan 1, berapa CV lapisan 2, CV lapisan 3, CV lapisan 4. Kalau lempungnya ada 4 lapis, masukkan ke rumus CV rata-rata. Ya, ini rumus CV-nya, ya. Ini jumlah lapisan 1 berapa? Lapisan 1 misalnya 2 meter, lapisan 2 3 meter, lapisan 4 4 meter, lapisan 5 2 meter. Nah, ini jumlahkan. Terus dijumlahkan lapisan pertama dibagi akar lapisan CV lapisan 1. Tinggal dijumlahkan ya. Jadi kalau contohnya misalnya kita punya tanah lempungnya 3 lapis. Masing-masing kan punya CV 1, ya kan? Lempung 2 ada CV 2. Lempung 3 ada CV 3. Nah, ini lempung 1 tebalnya H1. Lempung 2 tebalnya H2. Lempung 3 tebalnya H3. Nah, kita ditanya, berapa waktu terjadinya konsolidasi pada derajat konsolidasi 50% misalnya. Nah, nanti CV-nya pakai CV average, CV rata-rata ya. Dimana kalau begitu ini adalah berarti H1 tambah lapisan tebal lapisan 2 tambah lapisan 3 dibagi, nah lapisan 1 dibagi CV, satunya diakarkan, ini CV 1 ditambah tebal lapisan 2 dibagi akar dari CV lapisan 2 ditambah, ini kalau sampai N, ininya lapisannya ya N ya.
CV lapisan 3. Ini dipangkatkan 2. Jadi dibagi dulu, ini semua dioperasikan. Inilah CV untuk tanah lempung yang berlapis lapis. Paham? Ada lagi? Bu, Ya, saya mau nanya, Bu. ya, gimana Alia? Kan sebelumnya CV itu harus tahu time factor dulu ya, Bu. Nah, itu time factor itu didapat dari derajat konsolidasi masih, Bu. Gimana? Kurang jelas? Kan pas nyari CV itu dia pakai harus tahu dulu time factornya berapa. Nah, dari time factor itu didapat dari derajat konsolidasi ya, Bu. Mm-mm. Iya, Oh, kan tadi bener ya, Bu? rumusnya ya betul, langkahnya tergantung pertanyaan. CV adalah kan tadi di sini kecepatan konsolidasi tergantung dari time faktornya, waktu terjadinya konsolidasi, sama hydranetnya. Nah sekarang kalau misalnya tanah itu CV-nya kita tahu, CV-nya diketahui sekian. Terus yang ditanya adalah katakanlah terjadinya konsolidasi 50%. Kapan terjadinya konsolidasi 50%? Berarti kan kalau U 50% time faktornya tahu kan? Ya enggak? Ada TV-nya. Nah, di tabel kan? Oh Sekian. iya, Bu. Ayo. Iya. Nanti TV-nya masukkan ke sini. HR-nya kita tahu, CV-nya kita tahu, T-nya nggak tahu, ya dibalik nanti. Jadi T sama dengan terjadinya konsolidasi 50%, time faktor dibagi hadrenet pangkat 2 dibagi CV. CV. Udah. Ini kan tahu. Ini dari mana TV-nya? Pasti diinformasikan. Kapan terjadinya konsolidasi pada derajat konsolidasi 50%? Atau tidak diketahui 50, tapi saudara diminta. Oh, tanah kita SC-nya tadi turun totalnya katakanlah 30 cm. Nah, karena yang sudah saudara hitung dengan beban timbunan kabel lapisan sekian, totalnya sekian, Bu. Terus saya tanya, kapan kalau saya pengen tahu turunnya pada waktu T, ya kan? Misalnya turunnya saya ingin tahu turun sebesar 10 cm itu kapan? Kapan terjadinya ini T-nya? Nah, U 50% adalah besarnya penurunan pada waktu T terhadap penurunan total. Itu Alia, ya. Jadi kadang di Iya, soal Bu. itu tidak diketahui U-nya, tapi dari data. Oh, tanahnya turunnya berapa? Misalnya dihitung, kamu udah mengerjakan, dihitung, dapat 30 cm. Terus saya tanya, setengahnya, berarti 50%. Seperempatnya, berarti 25%. U-nya, itu. Iya kan? Karena kan dalam soal saya nggak tahu jawaban masing-masing kalian tuh penurunannya berapa. Ntar kalau saya bilang 10 cm, padahal kamu hitungnya cuma 5 cm, nggak mungkin kan? Terjadinya cuma 5 cm, saya minta kapan 10 cm. Nah, itu. Jadi saya kadang-kadang coba waktu terjadinya 25% penurunan yang terjadi dari penurunan total. Oh, berarti 25% dari ini. Berarti itu otomatis U-nya adalah 25%. Dari U, kamu bisa mendapatkan time faktor tadi ya. Nah, ini time faktornya berapa? Nah, ini tabel, mau pakai grafik, mau pakai rumusan. Ingat, kalau U-nya kurang dari 60, mencari time faktornya, kalau nggak pakai tabel, pakai grafik, pakai rumus boleh. Tapi mendekati dia, nggak beda jauh ya. Kalau bulat Ibu. 25 ya tinggal, kalau 20% sekian, kalau 30% sekian tinggal di interpolasi aja boleh bagi rata ya kan, bagi dua. Atau kalau mau dicari ya pakai rumus saja. Silahkan masukkan di sini. Gitu Alia ya. Paham? Ibu, siap, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Yo.
Nanti Jumat ujiannya bisa semuanya. Ya, jangan sampai ada yang masih bingung. Oke, kesempatan. Nggak berat kalian minggu depan mektek sama mektan. Kadang-kadang mahasiswa kalau mektek-mektan. Tapi kita kan siang ya, jadi saudara masih ada waktu. Mekteknya pagi. Mekteknya di jam 2 siang, Bu. Oh, 2 KS3 mekteknya justru siang. Berarti Iya, kita tangannya pagi. Nanti 2 KS1 pagi ada ujian nggak minggu depan, Jumat depan?